Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan segera dimulai. Semuanya dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi pada kesempatan acara ke-8. Alhamdulillah, tidak terasa seiring berjalannya waktu, acara demi acara telah selesai terlaksana. Mungkin kali ini adalah hari terakhir. Di sini hadirnya saya, insya Allah, untuk memandu acara, juga menutup acara. Tidak lupa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kelancaran, kesehatan, kesempatan, juga mengizinkan kita untuk bertemu pada forum-forum sebelumnya dan forum kali ini walaupun secara virtual. Sebelumnya, saya haturkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia hadir, mulai dari pertemuan awal sampai akhir. Juga terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia hadir untuk mengisi acara hari ini. Baik, untuk pemateri kita hari ini oleh Alukman ya, dengan tema Genealogi Keilmuan Umum dan Agama di Persatuan Islam. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan catatan juga pertanyaannya ya, karena akan ada sesi tanya jawab di akhir. Untuk kekuatan sinyal, mungkin teman-teman bisa berpindah tempat ke tempat yang sinyalnya bagus. Langsung saja kepada Alukman untuk menyampaikan materinya, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ini suaranya lancar? Bagus ya, udah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Walaqad anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-ayah fi kitabihil karim fil Qur'anil azim fil Qur'ani dzikr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah.
Baik, tiada tutur kecuali rasa syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, tiada puja kecuali kepada Zat yang Maha Kuasa, serta tiada puji kecuali kepada Dia, Zat yang Maha Suci. Atas kudroh serta iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita uh, bisa bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman santri adik kelas saya di PPI 84 Ciganitri, perlu kita ketahui bahwasannya hidup ini merupakan alasan dari awal keberakhiran, alias life is beginning of the end. Dari setiap detik yang berdetak, kita akan senantiasa berjumpa dengan berbagai macam perubahan, berbagai macam pergerakan, yang hal ini sudah tentu menjadi sunatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata perubahan-perubahan itu tidak lantas semuanya akan atau mengarah kepada hal-hal yang positif. Kadang ada juga di antara kita, di sekeliling kita, perubahan yang ternyata malah menjurus kepada hal yang negatif. Maka kita berpegang kepada yang tadi, bahwa hal ini merupakan sunatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rubah. Tetapi ada kabar gembira yang menjadi batasan bagi kita, pengetahuan dan juga tafsir, atau ya kabar gembira bahwasanya ternyata dengan ilmu kita bisa mengontrol itu semua. Dengan ilmu kita bisa mengatur perubahan-perubahan itu dengan kehendak kita akan mengarah kepada hal yang positif atau hal yang negatif. Jadi dengan ilmu kita bisa mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi itu kepada hal yang positif. Dan kita tahu bahwasanya kita ini adalah manusia atau makhluk-makhluk yang lemah ya, makhluk-makhluk yang tidak berdaya kalau misalkan tidak diiringi dengan ridho, kasih sayang serta kekuatan dari Allah. Makanya ada ungkapan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hanya merekalah yang akan selamat di penghujung ceritanya itu. Mereka adalah orang-orang yang bergembira nantinya, adalah golongan-golongan yang menjadi pemenang, yaitu adalah mereka yang mengilmui setiap tapak langkah kaki. Oleh karena itu berilmu sebelum segala sesuatu itu ada suatu hal yang paling utama, maka ada ungkapan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum kita berucap dan juga melaksanakan sesuatu. Kemudian saya ingin mengapresiasi kepada santri-santri MTS Persis 84 Ciganitri yang telah mengadakan, mengupayakan acara ini, memanage dan memaksimalkan dari awal sampai ini akhir ya. Jadi yang terakhir katanya tadi ya. Sampai hari ini hari yang terakhir, dan ternyata kita juga di bulan Ramadan ini adalah hari-hari atau detik-detik terakhir kita berjumpa dengan Ramadan. Maka saya ingin mengapresiasi kepada adik-adik sekalian, bahwasanya adik-adik sekalian itu adalah generasi yang beruntung, generasi yang bisa out of the box, generasi yang mulai menampakkan perubahan-perubahan yang baik. Karena ternyata pada kenyataannya saya baru menemukan atau saya baru mendapati di antara angkatan-angkatan itu yang mampu mengadakan acara seperti ini adalah angkatan-angkatan sekarang dan juga sebelumnya, tahun sebelumnya. Karena jujur di angkatan saya itu sekitar 3 atau 4 tahunan yang lalu itu
jauh dari kata mau apa namanya, mau melangkah, mau melakukan terobosan, mau melaksanakan gagasan-gagasan yang hebat itu karena terkendala mungkin dulu itu emang ada pada santri-santrinya itu faktor internal, dan juga kadang ada faktor eksternal yang tidak mendukung. Maka kalau misalkan ada acara-acara seperti ini di usia kalian saat ini, yaitu masih madrasah sanawiyah, itu justru saya sangat mengapresiasi karena ini sudah lompat jauh dari masa sebelumnya ya, masa saya, masa kakak kelas saya, adik kelas saya yang setahun 2 tahunan itu saya baru menemukan di zaman zamannya ini, dan juga zamannya kemarin yang ketua RW-nya masih Rifki. Kemudian kita pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas dan juga ya merefleksikan suatu bahasan permasalahan yang mesti kita ketahui, yang mesti kita pahami, yang mesti generasi muda Persis itu jadikan suatu pedoman, jadikan suatu suatu hal yang menjadi fundamental, baik itu di dalam hati ataupun pikiran dan orientasi serta madhab melangkah. Madhab itu adalah titik pemberangkatan kemana dan dari mana kita akan melangkah. Maka pas sekali bila mana ternyata panitia yang mengadakan acara ini mengadakan acara dengan tema tentang kepersisan. Maka sudah sepantasnya kita lebih mengenal, lebih lebih bertaaruf dengan Persis ini, karena Persis adalah induk atau background dari pesantren kita. Kemudian kita adalah generasi-generasi dari orang tua kita yang pada kenyataannya mereka adalah memiliki garis organisasi yaitu Persis. Maka kita harus mengenal. Kalau kemarin itu temanya apa aja ya sama Ustadz? Saya lihat pemateri-pematerinya itu luar biasa. Ada dari Ustadz Ginanjar, ya. Ustadz Ginanjar itu spesialis dalam bidang fikih. Kemudian Ustadz yang dari tahfiz juga ada ya, Ustadz yang Syekh yang kiroat kalau nggak salah. Kemudian ada Ustadz Aldi, beliau adalah spesialisasi sastra di Persis. Kemudian siapa lagi, ada Fatyul, itu di kelas saya, teman saya. Kemudian Zahra juga sama di kelas dan teman saya di Manbol Huda. Baik adik-adikku sekalian, kita mulai membahas apa yang menjadi tema pada kesempatan hari ini. Namun saya ingin memberikan suatu arahan, suatu pembukaan, suatu mukadimah di awal, yaitu bahwasanya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya sarikan, apa yang telah saya simpulkan, yang telah saya sederhanakan dari materi yang tadinya emang rada berat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa temanya ini adalah genealogi, genealogi keilmuan umum dan agama di Persatuan Islam. Maka ini akan menjadi sangat berbobot dan juga berat kalau misalkan kita mau lebih mendalam membahasnya. Kemarin saja saya bersama Rifki itu di pesantren Ibnu Hajar itu memang agak dakik ya, kalau misalkan bahasa Arabnya itu dakik atau amik ya, berat, dan saya akan sederhanakan pada kesempatan kali ini insya Allah untuk adik-adik sekalian. Jadi kalau kita merujuk atau ingin mengetahui makna sebenarnya dari genealogi itu apa sih? Genealogi itu maksudnya apa sih? Jadi kalau misalkan ada tema genealogi, keilmuan umum dan agama di pesantren atau di Persatuan Islam,
yang harus menjadi kata kunci yang harus menjadi wawasan utama dan pertama bagi kita adalah kata genealogi itu sendiri. Apa itu genealogi? Genealogi adalah semacam garis darah ya. Kalau misalkan di KBB itu garis darah atau nasab lah, nasab atau silsilah atau sanad dari keilmuan yang ada di persatuan Islam, baik itu secara agama ataupun secara umum. Baik, saya mau bertanya dulu, silahkan dijawab. Ini perihal waktu ini 1 jam ya? 1 jam? Berarti sampai jam 2-an ya. Insya Allah kita tidak akan lama-lama. Ada sesi tanya jawab tidak? Biasanya ada sesi tanya jawab? Ada? Biasanya berarti sampai 45 gitu? Atau jam 2 terus ditambah sesi tanya jawab? Jam 2 plus sesi tanya jawab. Oke. Berarti jam 2 sudah sama sesi tanya jawab ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf tidak menyiapkan slide atau PowerPoint. Saya kebetulan sedang disibukkan dengan berbagai macam tugas, bukan ingin menyombongkan, tapi memang saya sudah menyempatkan tapi tidak kunjung sempat. Akhirnya saya tampil sekarang dengan apa adanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang berefek bagi kita semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi adik-adik sekalian. Baik, kita mulai. Dari mana genealogi keilmuan Persis itu muncul? Jadi genealogi atau sanad keilmuan Persis itu berawal dari paham orang-orang terdahulu salaf, yaitu di zamannya Ibnu Taimiyah. Pada saat itu ada yang disebut dengan paham Muhyi Athar as-Salaf. Jadi kalau misalkan kita merujuk kembali ke masa lalu, apa dan dari mana paham Persis itu muncul, pertama kali yang digagas itu, ya penggagasnya itu adalah Ibnu Taimiyah pada tahun yang beliau hidup pada masa 1263 sampai 1328. Kita ketahui bahwasanya Persis didirikan tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok orang yang tertarik kepada kajian keislaman, dirosah Islam, intelektual Islam, dan aktivitas keagamaan. Maka Ibnu Taimiyah adalah semacam pelopor dari paham ini, paham yang menjadi dasar dari fondasi pahamnya persatuan Islam, yaitu adalah Muhyi Athar as-Salaf, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran sahabat Rasul dan juga tabi'in dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau kita sering mendengar atau kalimat atau istilah dengan bunyi ar-ruju ilal Quran was sunnah atau ar-ruju ilallah war rasul. Itu kedua istilah yang sama, yang artinya adalah bagaimana kita merujuk atau kembali terhadap persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada ini, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan ternyata berbagai macam footnote atau catatan kaki, penjelasan yang ternyata kita ketahui bahwasanya Al-Quran terkadang tidak memuat seluruhnya perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan dengan sistem rinci. Al-Quran hanya menjelaskan dengan sistem global, maka yang menjadi penjelas itu terkadang sunnah hadir menjadi penjelas, atau misalkan asar sahabat dan juga keputusan ijtihad para salaf salih.
Nah, itulah yang menjadi cikal bakal dari paham dan juga ya gerak dakwah Persatuan Islam ini. Dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Kita mengenal dengan penyebutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu memiliki murid yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau lahir pada tahun 1292 sehingga beliau wafat pada tahun 19 atau 1390. Hadirin teman-teman adik kelas yang saya banggakan. Kemudian oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pada tahun 1703 sampai 1792 berkembanglah setelah tokoh ini meninggal dunia. Jadi paham Muhyi Athar As-Salaf atau Ar-Ruju' ilal Quran was Sunnah ini berkembang setelah dakwahnya berakhir oleh beliau sendiri. Ketika beliau berakhir masa kehidupannya, maka ternyata paham yang tadinya ditolak akhirnya malah justru berkembang, yaitu ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Atau sering kita mendengar istilah dengan kata Wahabi. Wahabi itu ya dinisbahkan kepada Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pada masa selanjutnya dilanjutkan lagi oleh murid-muridnya dari muridnya yang tadi itu Ibnu Taimiyah, yaitu muridnya yang bernama Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada 1839 sampai 1897. Kemudian setelah itu hadirlah Muhammad Abduh, ulama pembaharu pada masanya, dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh yaitu Rasyid Ridho yang mengarang kitab, kalau tidak salah Tafsir Al-Munir atau bukan kitab yang lain. Gerakan salaf masuk ke Indonesia itu kapan? Gerakan salaf masuk ke Indonesia itu akhir abad ke-18, yaitu di Minangkabau oleh Haji Miskin. Haji Miskin yang memiliki julukan Harimau Nan Salapan. Tuanku Haji Miskin ini adalah tuan yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Walaupun namanya miskin, tapi ternyata kekayaannya itu sampai diceritakan dalam keterangan beliau ini sering sekali mengunjungi tanah haram atau Mekah dan Madinah. Ini ada dalam bukunya Ustadz Dadan Wildan, Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia halaman 17. Yang pertama memperkenalkan sistem modern itu adalah Zainuddin Laba Al-Janusi, itu di Padang. Jadi memperkenalkan Islam dengan konsep modernitas itu adalah Syekh atau Ustadz Zainuddin Labai Al-Janusi. Kemudian setelah itu berkembanglah atau menjadi beranak pinanglah paham ini, paham Muhyi Athar As-Salaf atau Ar-Ruju' ilal Quran was Sunnah atau Wahabi atau Salafi itu di Indonesia, hingga melahirkan berbagai macam ormas yang kita ketahui bersama. Di antaranya adalah Al-Jamiyat Al-Khairiyah itu di Jakarta, berdiri pada Juli 1905, yang dipelopori oleh pendidikan Islam modern di Indonesia, yaitu ini ada pada buku Gerakan Modern yang ditulis oleh Nur. Kemudian ada juga di buku Sejarah Pendidikan dan juga Sejarah Pendidikan halaman 355. Kemudian kita tahu bahwasanya ada pergerakan dakwah Islam di bawah naungan Muhammadiyah. Ternyata ini lahir pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu didirikan di kota Yogyakarta. Kemudian setelah itu kita ketahui bahwasanya ada Ormas Al-Irsyad oleh Ahmad Surkati Al-Ansori di Jakarta 1913.
Kemudian setelah yang Al-Irsyad ini nanti biasanya terbagi kepada dua ya. Ada Al-Irsyad itu secara organisatoris, jadi secara organisasinya. Kalau misalkan ada paham Al-Irsyad tetapi dia tidak ingin disebut sebagai organisasi, yaitu kita kenal atau kita sering mendengar dengan kelompok Salafi Wahabi. Nah ini sebenarnya adik kakak ya antara Al-Irsyad dan juga Salafi. Ustadz-ustadznya pun sama, biasanya lulusan dari Timur Tengah, yaitu Saudi. Karena terkadang paham ini dan ya emang kebanyakan lahir dari sana. Kemudian setelah itu ada Organisasi Perhimpunan Umat Islam atau PUI di Majalengka, yaitu yang mendirikan adalah Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1917. Kemudian setelah itu didirikanlah Persatuan Islam, organisasi yang lahir atau ya muncul pada tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang tertarik pada kajian dan aktivitas keagamaan. Nah, kemudian setelah itu barulah setelah Persis lahirlah ormas yang bernama Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi ormas Islam terbesar di negeri kita Indonesia. Dilahirkan atau dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang pada tahun 1926. Kemudian setelah itu ada Al-Jam'iyatul Wasliyah, kemudian Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan masih banyak lagi. Setelah zaman itu sekarang bermunculan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok baru di agama Islam, atau ya kelompok yang ingin menggandeng orang-orang yang satu visi, satu tujuan dengan mereka. Ada kita ketahui ada FPI, HTI, dan juga atau misalkan itu termasuk kepada golongan juga ya, SIF atau Pemuda Hijrah, itu golongan anak muda yang dicetuskan oleh Ustadz Hanan Ataki. Nah, kalau misalkan saya ringkas permasalahan atau pembahasan ini, maka ternyata Persatuan Islam itu adalah organisasi yang lahir dari keinginan untuk mempelajari dan mendalami agama Islam, dan juga ingin mengaplikasikan dalam bentuk aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, maka tidak akan jauh pergerakan persatuan atau ormas Persatuan Islam itu dengan faktor-faktor pendidikan. Dan hal ini memang sudah kita pahami bersama bahwa Persis, apabila telah mendengar kata Persis, yang paling disoroti itu adalah perihal pendidikannya. Kalau misalkan perihal sosial dan kebudayaan atau sosial dengan ekonomi, itu biasanya yang disoroti adalah organisasi Muhammadiyah. Kalau misalkan perihal solidaritas dan juga kedalaman dari keberagamaannya, biasanya itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan dari semangat pergerakannya itu biasanya ada kelompok Haroki atau HTI, dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi dari yang dikenal dengan adab, yaitu adalah Habaib dan juga Salafi. Banyak sebenarnya golongan-golongan yang memiliki kelebihan dan spesialisasi masing-masing. Nah, untuk di versi ini itu lebih mengedepankan pendidikan dan juga gaya berretorika, gaya berpikir, berdebat, berdiskusi dengan menggunakan dalil-dalil dan berpondasikan hujah-hujah yang kuat. Oleh karena itu Persis akan hadir dengan corak pendidikannya. Namun ternyata kita ketahui bahwasanya yang awal mulanya Persis itu berada pada jalur pendidikan keagamaan, ternyata semakin
maju atau semakin berkembangnya zaman, ternyata Persis pun melahirkan atau ya menjadikan faktor keilmuan umum sebagai pendamping dari faktor keilmuan agama tadi. Kalau misalkan kita ketahui aktor-aktor atau pelaku sejarah dari organisasi Persatuan Islam ini, ketika kita membicarakan tentang keagamaan, maka yang menjadi kiblat atau orang yang menjadi tokohnya itu pasti kita akan mengatakan di Persatuan Islam itu adalah Ustadz Hasan atau ya Ahmad Hasan Bandung gitu ya. Beliau dikenal karena pendirian yang tegas sebagai pemegang teguh dasar Quran dan hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam bersikap dalam agama. Beliau adalah merupakan ahli debat yang tiada taranya pada saat itu, juga pengkritis Islam dan juga pemerintah dengan sikap pribadinya yang luhur, menunjukkan bahwa kritiknya semata-mata di dalam garis agama, dalam garis keagamaan, kebenaran. Nah biasanya kalau misalkan hal-hal agama itu kita merujuknya kepada Hasan. Kalau misalkan pemikiran itu kita sudah tahu, atau sebagian kita ada yang tahu atau ada yang masih belum tahu, kita akan merujuk kepada tokoh yang satu ini, tokoh yang menjadi orang yang menggabungkan antara agama dan juga keilmuan umum. Siapa itu? Yaitu adalah M. Nasir, yang beliau awalnya adalah orang yang berpendidikan di umum, namun kemudian beranjak dewasa akhirnya beliau berguru kepada Hasan yang beliau belajar perihal keagamaan. Oleh karena itu yang menonjol sebenarnya dari M. Nasir ini adalah tentang pemikiran keislamannya, tapi beliau juga mampu untuk berdalil, tapi lebih kepada pemikiran. Kita tahu bahwa ada pendirinya ya, ulama-ulama terdahulu itu ada kayak misalkan Kiai Haji Zamzam, M. Yunus, dan juga Kiai Haji Ansori. Itu adalah founding father atau ya namanya para pendiri dari organisasi atau ya organisasi Persatuan Islam ini. Mereka adalah tokoh-tokoh utama di Persatuan Islam. Nah, setelah itu maka hadirlah kemudian fase kedua atau tobakoh kedua, yaitu setelah tobakoh pertama tadi kayak misalkan Kiai Haji Zamzam almarhum Allahu yarham, Kiai Haji Yunus, Hasan, M. Nasir, Isa Ansori dan sebagainya. Itu ada di ring kedua itu adalah yang paling terkenal itu adalah Ustadz Abdurrahman dan juga Ustadz Abdullah. Maka mereka ini adalah murid langsung dari Hasan. Hasan sebagai guru utama mereka berdua yang ternyata menjadi cetakan, jadi kayak misalkan ciples pisan antara khususnya Ustadz Abdurrahman itu sangat mirip dengan Hasan, baik dalam retorika berpikir ataupun dalam segi beragama, ya seperti itu. Kemudian setelah itu ada di ring ketiga, itu adalah murid-muridnya Ustadz Abdurrahman. Itu biasanya kita kenal, saya dapat informasi atau ilmu ini dari pertama dari guru saya Ustadz Kiki, ya, mengajar juga di Sanawiyah, Ustadz Kiki Hamzah itu dulu pernah mengatakan bahwasanya Persis itu pernah punya 5 Pandawa. Kalau misalkan kita mau samakan dengan cerita wayang, kita punya 5 Pandawa Persis, 5 Pandawa ulama di Persatuan Islam, yaitu adalah murid-muridnya Ustadz Abdurrahman. Nah, murid-murid Ustadz Abdurrahman yang jadilah yang sukses dalam bidang keilmuan dan juga pemikiran keislaman. Itu kalau versinya Ustadz Gigi itu pertama ada Kiai Haji Usman Solihuddin,
kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ikin Sodikin, kemudian ada Kiai Haji Romli, kemudian ada Kiai Haji Akhyar Syuhada, dan yang terakhir yang kelima adalah Kiai Haji Aceng Zakaria. Nah, itu adalah 5 pandawa ulama Persatuan Islam versinya Ustadz Kiki Hamzah pada saat itu. Tapi setelah lama kelamaan saya menggali lagi atau saya mencari tahu lagi, saya mendapatkan informasi dari Ustadz Wawan, itu ternyata bukan jadi Ustadz Aceng itu tidak termasuk kepada 5 pandawa ulama Persatuan Islam pada saat itu. Jadi Ustadz Aceng itu dulu lebih menyendiri dan lebih sering menulis. Nah, ada lagi Ustadz, kalau tidak salah itu Ustadz Eman atau Ustadz Emon. Itu adalah Ustadz yang menjadi 5 pandawa dulu. Atau kalau tidak beliau itu adalah Ustadz Maman Abdurrahman. Nah, inilah 5 pandawa yang begitu kokoh. Dulu itu masih di Dewan Hizbah. Itu Dewan Hizbah adalah majelis fatwanya Persatuan Islam. Kalau misalkan 5 pandawa ini sudah sangat kuat berhujahnya, maka tidak ada lagi yang mampu melawan hujah mereka. Kita ketahui bahwasanya Ustadz Aceng itu dalam bidang penulisan, maka beliau sangat unggul pada waktu itu. Sampai sekarang beliau sangat unggul dalam bidang kepenulisan. Kalau misalkan dalam bidang berijtihad dan juga berfikih, itu ada Ustadz Usman Solahuddin, Ustadz Ustadz Iken Sodikin, dan juga Ustadz Akhyar Syuhada. Nah, adapun yang keulamaannya dalam bidang menghafal itu adalah Ustadz Romli yang sekarang menjadi mudir am di pesantren Cibegol kalau tidak salah. Nah, itu jadi kalau saya pernah mendengar Ustadz Romli ini waktu mudanya itu seperti halnya Ustadz Adi Hidayat sekarang. Jadi beliau hafal berbagai macam kitab hadisnya, bahkan pernah saya mendengar dari Ustadz Sobar Nugraha itu jangankan Bukhari Muslim, Musnad Ahmad pun yang begitu tebal, yang begitu banyak hadisnya beliau sudah hatam katanya. Itu luar biasaan ulama Persis pada era setelah Ustadz Abdurrahman, itu 5 pandawa itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ulama-ulama yang lain, tapi tidak termasuk kepada ulama 5 pandawa itu. Jadi bisa diingat ulama 5 pandawa itu adalah Ustadz Usman Solahuddin, ini versi Ustadz Kiki ya, versinya Ustadz Kiki, Ustadz Usman Solahuddin, Ustadz Iken Sodikin, Ustadz Romli, kemudian Ustadz Akhyar Syuhada, dan juga Ustadz Aceng. Kalau misalkan versinya Ustadz Wawan, kalau versinya Ustadz Wawan itu Ustadz Aceng tidak masuk, tetapi yang masuk itu adalah Ustadz Emon. Saya kurang tahu riwayatnya Ustadz Emon ini, tapi begitulah. Nah, setelah itu yang terjadi adalah keinginan Ustadz Usman untuk menyatukan ulama pada saat itu, ulama Persatuan Islam di rumahnya yang menjadi markaz atau ya kalau dulu itu menjadi lumbungnya ya, lumbung ulama Persatuan Islam, dan juga lahirnya mujtahid Persatuan Islam itu di rumahnya, itu sekarang menjadi pesantren Tahdidul Wasiyah yang ada di Gomorok. Nah, beliau ingin menyatukan ulama-ulama tersebut dan melahirkan generasi baru lagi. Setelah itu lahirlah di ring keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, ring keempat itu banyak diantara ustadz-ustadz muridnya Ustadz Usman almarhum yang menjadi penerus dari dakwah Persatuan Islam ini. Yang kita ketahui bahwasanya ada diantaranya itu banyak sebenarnya murid-muridnya, tapi yang paling menonjol itu adalah Ustadz Wawan Sofan Solehidin, jadi sekarang masih pada hidup ya, masih ada. Kemudian ada Ustadz Amin Muhtar. Nah, dua ulama ini, dua ustadz ini biasanya disebut sebagai anak panah dari Ustadz Usman Solehidin, karena dua ustadz ini yang paling jadi, yang paling buah, paling sukses diantara murid-murid Ustadz Usman Solehidin yang lainnya. Walaupun kita tidak menganggap bahwa yang lain tidak sukses ya, tapi semua sukses, tapi ada yang lebih unggul, yaitu
yang biasa dikojokeun lah gitu ya, yaitu Ustadz Wawan dan juga Ustadz Amin Mukhtar. Kemudian juga ada Ustadz Uus Rohiat, itu muridnya Ustadz Usman. Kemudian Ustadz Wawa yang sekarang jadi ketua PD. Kemudian ada lagi Ustadz Ucu Najmudin, Ustadz UJJ Jainuddin itu. Nah, itu adalah murid-murid di antara muridnya Ustadz Usman almarhum. Mereka adalah ustadz-ustadz yang sukses, yang bisa membawa persatuan Islam bertahan sampai sekarang. Kemudian setelah itu ada ring selanjutnya, itu adalah ringnya ustadz-ustadz kita di zaman kita. Kayak misalkan Ustadz Sobar, Ustadz Kiki Hamzah, Ustadz Rahman, Ustadz siapa lagi? Ustadz Ginanjar Nugraha, Ustadz Robi Permana, Ustadz siapa lagi ya? Ustadz Makbul, Ustadz saya lupa. Banyak lah. Nah, itu adalah murid-murid di antara murid Ustadz Amin Mukhtar. Ustadz Amin Mukhtar mempunyai murid-murid mereka yang sekarang duduk di sekretariat Dewan Hisbah. Itulah ring-ring atau tobakoh-tobakoh yang ada di keulamaan atau jalur keagamaan persatuan Islam. Kalau misalkan pemikiran atau keilmuan umum itu yang tadi dari M. Nasir itu turun ke bawah lagi, itu ada nanti ada Ustadz Dadan ya, Ustadz Dadan Wildan, kemudian juga ada Ustadz Atif Latiful Hayat, dan juga sekarang ada Ustadz Latif Awaludin ya, orang-orang yang ada di Persis tapi dari segi pemikiran Islamnya gitu. Itulah mereka ulama-ulama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan sebagai teladan ya, sebagai teladan dalam pergerakan, dalam berpersis lah. Guru-guru kita, guru-guru yang mulia, guru-guru yang harus kita ambil pelajaran dari mereka, yang mana itu menjadi menjadi titik madhab, bukan madhab ya, madhab dalam artian titik pemberangkatan kita dalam berilmu dan beramal, begitu. Jadi harus diketahui bahwa kita punya teladan nih, kita punya teladan ustadz-ustadz tadi yang begitu luar biasa. Kita jadi jangan lagi merasa jangan lagi merasa merasa serab lah, merasa terkagum dengan tokoh-tokoh di luar Islam. Jangan dulu kepada mereka. Kayak misalkan kita, kalau misalkan nanti beranjak ke lebih dewasa lagi, itu banyak anak muda yang mengidolakan Karl Marx atau misalkan para filsuf di zaman dahulu yang mereka notabene bukan dari agama Islam tapi dari agama lain. Nah, hal ini hal yang menjadi kesalahan bagi kita, karena kita umat Islam. Yang harus kita idolakan adalah Nabi dan juga tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang menjadi teladan pada masanya. Nah, itu sebenarnya. Tapi kita kadang dikaburkan oleh musuh-musuh Islam, sejarah kita dihilangkan, sejarah jati diri kita itu sudah dikaburkan, maka yang ada adalah kita yang tidak mengetahui jati diri kita, sejarah kita, siapa diri kita itu sebenarnya. Jadi yang harus ditanamkan oleh adik-adik sekalian adalah teladan dari asatidz persatuan Islam. Selebihnya kita mempunyai ulama-ulama yang begitu tersohor di luar persatuan Islam. Misalkan kita ketahui itu tadi ya, ada Ibnu Taimiyah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kemudian ada Ibnu Qayyim, Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan sebagainya. Kemudian itu adalah ulama-ulama kholaf. Kemudian juga ulama kholaf itu adalah ulama yang sesudah salaf. Ulama-ulama salaf kita ketahui bahwa kita memiliki teladan, yaitu ulama 4 madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad ya, Hanafi, dan ya Imam Hanafi. 4 imam itu adalah 4 imam yang masyhur pada zaman salaf. Kemudian kita juga tidak kekurangan tokoh, yaitu kita punya sahabat yang begitu mulia, tabi'in yang begitu memiliki semangat berislam yang begitu luar biasa, kemudian juga
kisah-kisah teladan mereka itu dicatat oleh sejarah, dicatat dengan tinta emas. Itu yang harus kita jadikan teladan. Kemudian kita punya Rasulullah, kita punya teladan yang begitu sempurna, dan juga kita selain itu kita ada juga teladan dari nabi-nabi yang lainnya. Maka sebenarnya kita tidak pernah kekurangan dari teladan-teladan yang baik. Jangan dulu kita berkaca kepada yang lain, tetapi kita harus lebih mendalami dari agama kita sendiri, madhab kita sendiri, organisasi kita sendiri. Banyak di antara teladan-teladan yang harus kita jadikan teladan, yang harus kita tempatkan pada posisi teladan, bukan yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memantik semangat adik-adik semua, walaupun tidak banyak yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya kembalikan kepada MC untuk sesi tanya jawab jika ada. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Alukman. Materi yang disampaikan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk membangkitkan semangat, juga melewati tantangan zaman di era modern ini. Terlebih buat remaja di usia kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan. Jangan lupa disertakan nama, kelas, dan sekolahnya. Kami akan menunggu 20 detik untuk mempersiapkan pertanyaan dan memberanikan diri. Abi ayong narosa. Ya, silakan. Rifki Al-Bukhari ya. Tadi menarik sih yang filsuf itu, yang kita jangan dulu bekerja kepada mereka yang di luar sana. Ya seperti filsuf itu tadi yang disebutkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan latar belakang kenapa tidak boleh gitu lebih jauh, karena sekeliling anak gitu, seperti itu bisa di. Ya, saya merasakan masa itu, masa yang sedang Rifki rasakan, yaitu adalah saya juga hampir terjerumus, atau bukan hampir terjerumus, pernah begitu mengagumi kepada pemikiran seperti itu, pernah begitu mengagumi kepada tokoh-tokoh yang mampu berpikir luar biasa seperti itu ya, kayak misalkan filsuf Socrates, ada juga lagi ya kayak itulah Karl Marx. Itu orang atau kakak kelas saya itu bahkan kayak menjadikan Karl Marx itu sebagai nabi lah. Ada saya pernah lihat di sosmednya gitu. Wah, kikiting ketika pemikiran anti kapitalisme. Nah, itu mereka itu justru sangat bersemangat, sangat menaruh perhatian kepada paham-paham ini. Nah, apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi problem pada sikap ini, kenapa dilarang atau kenapa tidak boleh, kenapa tidak baik, itu karena justru harus kita sadari bahwasanya itu adalah propaganda dari musuh-musuh Islam yang ingin mengaburkan kita tadi dari jati diri kita sendiri. Kita ketahui bahwasanya ada satu konsep atau latar berpikir, atau ya konsep saja, bahwa ketika seorang mendengar ucapan dari orang yang
dia sayang atau orang yang dia cintai, walaupun kita tahu bahwasanya, walaupun orang itu tahu bahwasanya ucapannya itu adalah salah, ucapannya itu tidak benar, tapi itu dilontarkan dari orang yang dia cintai, maka atas dasar kesadarannya itu sendiri, dia akan menuruti segala hal yang telah diucapkan oleh orang yang dia idolakan, oleh orang yang dia cintai. Kita tahu misalkan contoh ya, orang yang kita cintai memerintahkan kita atau mengatakan yang salah. Misalkan kamu jangan menjemput ibumu, tapi jemput dulu saya. Nah kan ini ada satu clash ya, ada satu masalah yang harus diutamakan adalah orang tua. Tapi misalkan karena kita telah uh, mencintai bos kita, misalkan jangan pacar ya, bos lah, bos kita memberitakan seperti itu. Nah, nah inilah yang menjadi konsep awal tadi, yaitu ketika kita mencintai seorang, kita menyukai, kita mengidolakan, kita ya ngefans lah ke orang tersebut, apa yang beliau katakan, apa yang dia katakan walaupun itu salah, tapi kita akan senantiasa mengiyahkan perintah atau ya konsep-konsep yang ditanamkan oleh orang tersebut. Tapi sebaliknya, nah ini menjadi konsep sebaliknya, bahwa ketika ada orang yang kita benci nih, ada orang yang kita benci, tapi orang ini terus menerus melakukan atau mengatakan hal yang benar, menasehatilah atau misalkan apa ya, ya menasehati atau memberitahu kepada jalan yang benar. Tetapi kita tahu bahwa hal itu bersumber dari orang yang kita benci, bersumber dari orang yang tidak kita sukai. Maka sebenar apapun isi dari ucapan orang ini, maka kita akan menolak mentah-mentah. Nah, ditakutkan umat Islam hari ini kenapa harus menjauhi paham-paham seperti itu? Karena agar yang diutamakan itu adalah Islam, yang diutamakan itulah tetap agama ini, Nabi Muhammad yang diutamakan, bukan tokoh-tokoh yang lainnya. Maka ditakutkan ketika mereka cinta kepada yang lainnya, Nabi Muhammadnya ditinggalkan. Nah, ketika mereka mencintai yang lainnya, walaupun salah ucapan-ucapan mereka yang diidolakan itu, tapi mereka mengiyakan. Tetapi kepada Nabi Muhammad, walaupun kita tahu bahwa kebenaran yang ada itu adalah kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi karena kita tidak ditanamkan rasa cinta, kalau misalkan tidak ada rasa cinta berarti benci. Kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, ya biasa sajalah. Terhadap perintah apapun kita tidak akan bersemangat. Terhadap nasihat apapun dari orang yang kita cintai, kita tidak akan bersemangat. Nah, ini yang ditakutkan. Kenapa kita harus memfilter diri? Ya, kita sekedar mengetahui boleh lah. Sekedar mengetahui boleh bagaimana gagasan atau konsep-konsep mereka, tapi kalau misalkan sampai jauh berlebihan, sampai berani-berani meninggalkan paham atau konsep-konsep keislaman, maka itu sudah di luar batas dari kebenaran. Itu Ki, jadi yang harus kita perhatikan. Kenapa kita tidak boleh fanatik kepada yang lain, tetapi fanatiklah kepada Islam. Begitu mungkin bisa dipahami. Ya, ya, Afwan. Ada lagi? Silahkan. Kita sharing aja ya. Ini saya ingin santri-santri ini aktif. Jadi jujur saya kagum sekali kepada kalian karena dulu zaman saya itu tidak ada kayak gini dan kuulen kalian tuh sudah aktif, sudah bikin acara bagus. Saya sangat suka mengapresiasi pada kalian. Jadi saya mengatakan pada Ustadz Heri, Ustadz alhamdulillah tobakoh atau ya generasi sekarang MTS Persis itu jika itu bagus, maju. Kan dulu mah nggak seperti ini. Saya iya man alhamdulillah. Kalau misalkan kalau misalkan dari sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti di dewasa atau mualimin itu kalian jauh lebih baik, kuliah jauh lebih baik, dewasa wah jauh lebih baik. Bahkan bisa jadi kalian adalah ya para pemimpin bangsa ya, organisasi para pemimpin organisasi, orang-orang hebat lah.
kalau misalkan dari sekarang kalian sudah hebat. Ya, silakan. Alhamdulillah, pertanyaan dari Arifki sudah terjawab ya. Terima kasih untuk Arifki yang telah melontarkan pertanyaannya, juga terima kasih kepada Alukman yang telah menjawab pertanyaannya. Kalau begitu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari saya mungkin. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Safitri dari Ya. kelas 8, Oh, kelas 8. PPI 84. Dari jawaban pertanyaan Arifki tadi, bagaimana gitu cara menambah kecintaan kita terhadap Rasul? Ya. Cara menambah cinta kita kepada Rasul itu ya banyak ya. Di antaranya adalah mempelajari agama Islam. Karena kalau misalkan kita tidak mempelajari agama Islam, kita tidak akan pernah ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kita membaca sirah Nabi Muhammad, semakin kita membaca jejak-jejak peninggalan Islam, maka akan tambah lagi rasa cinta kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kurang wawasan, nah itu jadi penghambat bagi kita untuk mencintai mereka. Jadi yang paling utama yang harus diutamakan itu adalah informasi. Jadi kalau informasi yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita dapatkan itu baik, maka ini akan menjadi dorongan yang positif juga. Akhirnya kita bisa mencintai mereka. Tetapi kalau misalkan informasi yang kita terima itu buruk, yang kita serap itu buruk, yang kita dengar itu buruk, yang kita lihat itu buruk, maka hal ini akan menjadi penghalang bagi kita, penghalang dari mencintai mereka. Dan pada hari ini kita dihadapkan dengan zaman bagaimana informasi masuk ke dalam diri kita itu dengan sangat mudah, yaitu dari adanya gawai atau medsos, HP kayak gitu ya, Instagram, WA, sosial media lah gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menyaring atau memfilter itu semua, maka ya tadi informasi yang kita dapatkan akan semakin memburuk. Kalau misalkan informasi yang kita dapatkan memburuk, wawasan kita tidak ada. Kalau misalkan wawasan kita tidak ada, kita akan mencintai Rasulullah bagaimana kalau misalkan kita tidak mengetahui siapa itu Rasulullah, apa keistimewaannya, apa kelebihannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana sepak terjang beliau dalam dakwah dan sebagainya. Jadi informasi yang harus kita utamakan untuk bagaimana kita mencintai orang-orang yang hebat. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Safitri ya? Gimana? Paham? Jadi kita harus mempunyai filter ya, dan juga memasukkan informasi-informasi yang positif. Itu sih yang jadi modal utama untuk kita nantinya kemudian bisa mencintai apapun itu ya, khususnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, sedikit lagi. Jadi kalau misalkan kita sudah cinta akan sesuatu, maka kita akan dibuat cerdas olehnya. Jadi cinta itu melahirkan kecerdasan. Cinta itu melahirkan kepintaran. Kok gitu? Ya gini ya, konsepnya gini. Ketika seorang mencintai sepeda, maka dia akan senantiasa mengulik sepeda itu sampai dia akhirnya menjadi mahir, menjadi profesional dalam bersepeda. Begitu juga ketika seorang mencintai ilmu matematika, dia akan mengulik bagaimana supaya dia bisa matematika itu. Maka begitu pula dengan ketika kita mencintai Rasulullah, maka cinta melahirkan kecerdasan. Semakin dia mencintai Rasulullah, semakin dia akan giat lagi mempelajari ilmu, semangat lah. Dia akan pintar
dalam beribadah memilih mana yang benar, mana yang salah. Itulah konsep bahwa cinta itu melahirkan kecerdasan. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Al Lukman yang telah menjawab pertanyaan saya. Kalau begitu ada lagi yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, mungkin boleh saya izin bertanya lagi. Ya, boleh, silakan. Sebelumnya ini pertanyaan dari keluarga saya waktu itu bertanya tapi nggak bisa jawab gitu. Ya, gimana? Kenapa di Persis nggak ada sholawatan, takbiran, sama yasinan? Ya. Kenapa di Persis nggak ada sholawatan, takbiran, dan juga yasinan? Ya. Jadi kita harus mengetahui, memahami bagaimana Persis itu beragama dulu. Itu yang awal. Bagaimana sih Persis bersikap dalam beragama? Bagaimana cara yang ditempuh? Bagaimana Persis akhirnya nanti mengistimbat suatu hukum? Maka Persis itu adalah organisasi yang begitu teliti, yang begitu mendalam ketika ingin atau akan mengeluarkan suatu fatwa hukum. Mereka sangat berhati-hati ketika hendak nantinya mengeluarkan hukum yang tidak hanya akan berefek atau dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi akan berefek kepada umat yang lainnya. Sedangkan tanggung jawab satu manusia saja itu begitu berat, apalagi tanggung jawab banyak manusia, maka ini lebih berat lagi. Jadi yang pertama, kenapa sholawatan dulu ya, sholawatan itu tidak ada di Persis. Persis itu memandang bahwa sholawatan itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah, dalam artian sholawatan yang bersifat nyanyi-nyanyi ya. Oke, tapi kalau perintah untuk bersolawat itu ada, itu jelas tercantum dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu perintahnya jelas ada perintah untuk bersolawat, tapi ada cara yang keliru di sini, yang salah kaprah di antara umat Islam, itu cara mengekspresikan sholawat itu sendiri. Sedangkan Persis adalah orang yang atau organisasi yang bersikap bahwa sholawat itu tidak mesti dinyanyikan, karena kalau misalkan hal itu baik, maka para sahabat pun dulu mengadakan sholawatan itu dinyanyikan. Sahabat itu menabuhkan genderang atau ya apalah itu namanya, untuk mengiringi sholawat mereka kepada Nabi. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang utama itu, para sahabat itu, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan mereka menyanyikan sholawat kepada Nabi yang pada saat itu masih ada. Maka Persis sederhananya seperti itulah. Persis lebih memilih bahwasanya sholawat itu adalah bagaimana cara seorang muslim itu meneladani Rasulullah dari sunnah-sunnahnya. Nah itulah. Atau bahkan ada yang mengatakan perintah bersolawat itu adalah perintah memperbanyak baca hadis. Perintah bersolawat itu adalah perintah memperbanyak baca hadis, baca sunnah, dan juga mengamalkannya. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis itu banyak sekali solawat-solawatnya. Kayak misalkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah solawat, itu termasuk solawat.
Maka perintah memperbanyak sholawat kepada Nabi adalah perintah untuk membaca hadis, membaca sunnah, berilmu, kemudian mengamalkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah takbiran. Sama, ini juga konsepnya sama. Jadi tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat melakukan takbiran di malam hari. Tapi yang jelas, yang sahih, yang dobit, itu keterangan yang menerangkan bahwasanya sahabat itu dan juga Nabi melakukan takbiran itu setelah keluar dari rumahnya, yaitu ketika hendak pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat id. Yang ketiga adalah tentang apa namanya tadi, sholawatan, takbiran, apalagi tadi tahlilan ya. Oh yasinan. Oh yasin. Ya, kalau yasin ini ada ikhtilaf ya di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yasin itu adalah banyak manfaatnya, khasiatnya dan sebagainya. Tapi kalau Persis tidak demikian. Persis memandang tidak ada surat yang istimewa, yang lebih diistimewakan dalam Al-Quran. Semua surat itu sama. Kemudian dalil-dalil yang menjelaskan perintah dan khasiat surat Yasin itu dibangun di atas dalil yang lemah atau dhaif. Persis itu seperti itu. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Yasin itu adalah sebagai motivasi seorang membaca Al-Quran. Kalau misalkan seorang tidak mampu membaca Al-Quran selasina juz'an 30 juz sekaligus, maka minimal yang membaca Yasin. Kalau misalkan seorang tidak bisa membaca Al-Quran seminggu full, maka minimal ya di hari Jumat lah. Itulah konsep-konsep yang ada di luaran Persis. Seperti itu. Kalau Persis tidak memandang seperti itu. Persis hanya akan mengamalkan suatu amalan yang ada pada hujah yang kuat dan juga ada pada dalil yang sahih. Itu Persis. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Lukman yang telah menjawab pertanyaan saya. Ada lagi yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini telah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menemani kami dari hingga akhir saat ini. Juga kepada Al-Lukman terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara hari ini. Dan tidak lupa saya dan perwakilan dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Karena sebentar lagi mau lebaran ya, jadi mohon saling memaafkan aja. Karena di sini juga kami masih dalam tahap belajar, dan alhamdulillah karena kerjasama kita semua di sini, acara tabligh berlangsung juga telah selesai mungkin hari ini. Baik, kalau begitu kami tutup acara sampai di sini. Ada yang saya ingin sampaikan sedikit saja. Iya, boleh. Ya, ini di luar materi ya, ini pesan untuk adik-adikku tercinta di PPI 84 Cigenetri MTS. Jadi saya ingin acara ini terus diadakan nanti ya. Acara ini terus diwariskan lagi kepada di kelas selanjutnya, terus selanjutnya lagi, atau bahkan dirutinkan setiap Ramadan kalau acaranya Ramadan. Nah, kemudian nanti mungkin bisa jadi lebih sukses lagi, bisa jadi lebih besar lagi. Adapun hari ini kita adalah orang-orang yang termasuk kalau istilah Nabi itu as-sabiqunal awalun, ya, orang-orang yang menjadi perintis, orang-orang yang pertama-tama merintis melakukan acara ini. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melakukan hal ini, tapi kalian bisa.
Dan orang-orang yang misalkan orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berjuang di awal, ya, yang nantinya akan mewariskan hal yang positif untuk adik kelas. Saya ingin ini itu terus dilanjutkan, dikontinukan. Nggak apa-apa lah, dimulai dari tidak banyak, tapi saya yakin orang-orang yang tidak banyak ini adalah orang-orang yang nantinya sukses, orang-orang yang memilih untuk berada dalam ketaatan itu akan menjadi orang-orang yang unggul nantinya. Saya yakin, dan saya doakan semua yang ada di sini sekarang itu menjadi orang-orang yang sukses. Biasanya gitu, yang kuat itu adalah yang sedikit. Biasanya domba yang ribuan itu akan kalah dengan satu singa saja. Singa yang pemberani, singa yang begitu besar keberaniannya, kekuatannya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kalian adalah para perintis, diagendakan lagi nantinya, diistiqomahkan nantinya. Mudah-mudahan nanti jauh lebih besar, jauh lebih sukses, jauh lebih luar biasa, dan mereka tidak akan pernah lupa awal yang menjadi penggagas acara-acara seperti ini adalah kalian. Kalian akan terbawa namanya harum, dan juga amal kalian akan terus mengalir sampai hari kiamat. Karena ini menjadi amal jariah juga, ya, amal yang terus mengalir, diadakannya majelis taklim keilmuan di pesantren kita tercinta. Begitu. Baik, terima kasih kepada Lukman yang telah menyampaikan materinya. Juga insya Allah acara tabligh am seperti ini akan terus berjalan ke depannya. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, acara tabligh am resmi kami tutup. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina